Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Terus yang baru menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Malaysia dan Vietnam adalah dua negara yang selalu nyinyir ke tim Indonesia. Mereka seakan tak terima saat skuad Garuda terus menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Dan kini dua negara itu seolah mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Kalau bahasa umumnya kena karma Salah satunya yang dialami oleh Malaysia, di mana negeri jiran ini tergoncang mendapatkan sanksi dari FIFA. Uniknya ini, ancaman yang bisa mendapatkan sanksi Malaysia dari FIFA ini justru datangnya dari pemainnya sendiri. Nah, lantas gimana ceritanya? Jadi gini, sepak bola Indonesia kan selalu memiliki rival di kawasan Asia Tenggara. Untuk saat ini ada 3 tim yang bisa dianggap sebagai rival timnas. Mereka Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Nah, tanya itu level timnas itu, rivalitas itu juga terjadi di kompetisi sepak bola dalam negeri, contohnya Thailand, di mana mereka menganggap jika Liga Thailand adalah liga terbaik di ASEAN. Begitu juga dengan Malaysia, mereka tampaknya bangga dengan hadirnya tim seperti Johor Darul Takzim karena tim tersebut dianggap sebagai tim terkuat di ASEAN saat ini. Nah, namun baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan datang dari Malaysia, di mana pemain naturalisasi, saya ulangi lagi, pemain naturalisasi mereka yakni Paulo Jose mengaku sudah tidak mendapat gaji dari klubnya sejak Desember tahun 2023 hingga kini, berarti selama 7 bulan. Lamanya Paulo Jose bermain di lapangan tanpa mendapat gaji sepersen pun Jadi dia merasa muak dengan klubnya. Pemain kelahiran Brasil Brasil bro, itu akhirnya melaporkan ke FIFA. Dengan laporan itu kini membuat sepak bola Malaysia diancam karena bisa mendapatkan sanksi dari Federasi Sepak Bola Dunia. Hal yang dialami Paulo Jose ini akhirnya mendapat sorotan juga dari Safi Sali, legenda timnas Malaysia. Itu menyayangkan dengan adanya terjadinya sepak bola di negaranya sendiri yang pemainnya tidak mendapat gaji. Jadi Safi ini mendukung penuh atas keadilan yang harus didapatkan oleh Paulo Jose 7 bulan gaji bro tak dibayar. Paulo Jose akhirnya angkat bicara. Nah, saat angkat bicara dikatakan ingin menjatuhkan atau mencoreng citra sepak bola itu sendiri. Tapi kalau kasus seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Kami memperhatikan apa yang dilakukan badan induk dan mohon dimonitor dan dilakukan lebih proaktif dalam menangani bab ini. Banyak lagi klub-klub yang gagal di masalah gaji, kata Safi Sali di Harimau Malaya. Keburukan sepak bola Malaya diungkap pemain naturalisasinya sendiri. Yang aneh di sini adalah saat keburukan sepak bola Malaysia malah diungkap oleh pemain naturalisasi yang tiap hari mengejek naturalisasi Indonesia. Nah, ini namanya hukum karma. Yang notabene Paulo Jose adalah pemain Malaysia yang berasal dari Brunei. Wih, mantap jadi itu adalah hal yang ditunai oleh Malaysia karena banyak nyinyir dengan naturalisasi Indonesia. Jadi Paulo Jose harus merasakan betapa bobroknya liga di negaranya tersebut. Sebuah hal yang pastinya tidak sangka-sangka sebelumnya akhirnya resmi
resmi pindah menjadi warga negara Malaysia. Ya, kepencut namanya kan. Yang dapat sorotan dari pengamat sepak bola Malaysia yang dialami oleh Paulo Yosi, akhirnya juga mendapatkan perhatian dari salah satu pengamat sepak bola sana, yaitu Datuk. Ya, menurut Datuk Ramle, ya, itu kasus tentang gaji pemain memang sudah umum terjadi di sepak bola Malaysia. Wah, ini lebih parah lagi itu. Masalah seperti itu sudah sering terjadi, tapi belum ada tindakan sama sekali. Situasi di Liga Malaysia semakin buruk dan mengkhawatirkan, kecuali jika ada tindakan segera dan tegas yang diambil oleh pemangku kepentingan di Liga dan di FAM, ya. Ini sangat berisiko menghadapi sanksi dari FIFA, menyusul masalah pembayaran gaji yang tidak bisa diselesaikan, kata Datuk Ramle pada media setempat, ya, di Harimau Malaya, ya. Setelah sekian lama Malaysia itu merecoki atau menyinyiri tim Indonesia yang selalu merendahkan Indonesia, sekarang Malaysia kena batunya, kena ganjaran setimpal, ya. Nanti yang tim ini kan terus-menerus sinis terhadap tim Indonesia, di mana mereka terkesan tidak begitu suka saat melihat Indonesia berprestasi, ya. Kini Malaysia harus menerima akibatnya. Prestasi mereka belum mampu melampaui Indonesia gini. Mereka malah mendapatkan masalah dan masalah lagi. Bisa saja berujung ke sanksi FIFA. Nah, jadi kalau sampai kena sanksi FIFA, selesai sudah. Dan Indonesia pernah dialami seperti itu. Maka dari itu, bagaimana rasa sakitnya kalau mendapat sanksi FIFA. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kasus Malaysia biar cepat selesai. Kita juga nggak senang dengan istilahnya negara kita tidak ada bola. Tidak seru di netizen nanti kalau di Malaysia nggak ada liga, ya. Tidak seru antara netizen di Indonesia ini. Nah, hal ini mari kita dukung, ya, agar supaya klubnya, pemain yang nggak dibayar, ya di seluruh klub lah, mudah-mudahan cepat diselesaikan agar supaya tidak kena sanksi FIFA. Terima kasih. Merdeka.